Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sampai detik ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari amalan-amalan soleh yang bisa mensucikan jiwa kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, orang yang paling kita rindukan, orang yang kita ingin bertetangga dengannya di surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, satu bekal yang perlu kita bawa sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim yang lengkapnya adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di saat hari kebangkitan, di saat manusia dibangkitkan, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di saat harta dan anak-anak tidak ada gunanya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih. Harta sebanyak apapun tidak akan bisa menebus diri kita. Andai kita punya harta emas sepenuh langit dan bumi untuk menebus diri kita di yaumil akhir, di hari kebangkitan, tidak ada gunanya. Termasuk juga anak-anak yang kita banggakan. Barangkali ada orang yang memiliki banyak anak yang semuanya sukses, semuanya jadi gitu ya. Ada yang jadi menteri mungkin, ada jadi pengusaha besar mungkin, ada yang jadi konglomerat, jadi dokter, dan lain sebagainya. Itu semua tidak ada gunanya di hari akhirat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Illa man atallah biqalbin salim. Yang bisa menyelamatkan itu adalah diri kita sendiri, yaitu ketika datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka membersihkan hati, membersihkan jiwa ini menjadi sesuatu yang penting. Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelum ini, Allah sendiri sampai bersumpah dengan banyak sumpah itu. Tidak cukup dengan satu kali sumpah, ya, untuk menyatakan bahwa qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka penting bagi kita untuk melakukan pembersihan hati, melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji, ya, sekaligus nanti mengambil bekal untuk kita bagaimana mentazkiyah diri kita gitu, mensucikan diri kita. Terkait dengan tazkiyatun nafs ini, banyak buku yang bisa kita rujuk ya. Di antaranya adalah kitab Said Hawa ini yang mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Kemudian juga
Ada contohnya misalnya kitab yang ditulis buku kecil Ahmad Farid itu tentang Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqaiq, ataupun juga yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Termasuk juga yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, ya. Itu di dalamnya adalah materi-materi yang terkait dengan bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Nah, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita mengulang materi yang pernah kita bahas, ya, yang pernah saya sampaikan juga di majelis ini terkait dengan apa itu tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nafs menurut bahasa itu adalah at-tathhir ataupun az-ziyadah. Dia punya dua arti, ya, tazkiyah itu. Mensucikan jiwa. Ya. Yang pertama artinya at-tathhir, dari tazkiyah itu artinya at-tathhir, mensucikan. Ya. Contohnya adalah zakaitu hadza tsauba dalam bahasa Arab. Aku bersihkan pakaian ini. Maksudnya adalah tohartuhu, mensucikan pakaian itu. Maka arti tazkiyah ataupun az-zaka itu adalah at-tathhir, mensucikan. Yang kedua, arti tazkiyah itu adalah az-ziyadah, menambah. Contoh perkataan dalam bahasa Arab, zakal malu, ya. Zaka ini akar kata dari tazkiyah. Ya. Ketika dikatakan zakal malu artinya harta itu bertambah. Kemudian juga ada istilah zakat dalam bahasa kita, kan? Kita berzakat, mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan sebagian dari harta kita yang memang menjadi hak fakir miskin dan asnaf yang Allah sebutkan. Maka itu artinya adalah az-ziyadah, hartanya akan bertambah. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya, ya, untuk berzakat, maka hartanya insya Allah akan bertambah. Itu arti tazkiyah secara bahasa. Menurut istilah, ya, tazkiyah itu adalah tathhiruha minal adron wal awsakh, membersihkannya dari adron itu daki, ya, ausakh itu kotoran. Orang kalau sudah lama tidak mandi, ya, itu pasti akan ada dakinya gitu. Bahkan yang sering kita bersihkan pun seperti kaca gitu, ya. Itu kalau lama kita tidak bersihkan itu pasti akan berdebu. Nah, begitulah jiwa kita. Kalau kita tidak selalu bersihkan, dia juga akan ada adronnya, ada daki-dakinya, ada ausakhnya, ada kotoran-kotorannya. Maka arti tazkiyah itu adalah membersihkan dari daki-daki dan kotoran secara istilah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya membersihkan jiwa saja. Tapi ada tanmiyatuha, mengembangkannya. Bagaimana caranya? Biziyadatiha bil awsaf al-hamidah. Dengan menambah kepada jiwa itu sifat-sifat yang terpuji gitu. Jadi kita bersihkan jiwa kita, diri kita gitu kan, dari segala kekotoran jiwa. Lalu kita hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu kira-kira tazkiyatun nafs itu seperti itu gitu. Di samping membersihkan juga menghias, ya. Jadi kalau kita mandi, kita bersih, ya. Setelah mandi kita berpakaian, gitu. Menghias diri kita dengan pakaian. Dan pakaian pun juga bukan sembarang pakaian, ya, tapi pakaian yang indah, yang bagus. Yaitu kira-kira tazkiyah itu seperti itu. Nah, secara syariat, tazkiyatun nafs itu artinya adalah tathhirun nufus, membersihkan jiwa, wa islahuha, dan memperbaikinya bila ilmin nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu ada yang tidak bermanfaat atau tidak? Ada, ya, tidak bermanfaat gitu. Ilmu meramal gitu kan, ilmu perdukunan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, membersihkan jiwa itu adalah dengan ilmu yang bermanfaat wal amalis soleh.
Tidak cukup dengan tahu, tapi juga harus al-amalus soleh. Ilmu yang mendorong untuk melakukan amal soleh. Ya. Wa fi'lil ma'murat wa tarkul manhiyat, dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu dari sisi syariat. Ya, membersihkan jiwa itu ya tidak lebih dari itu gitu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah akan mensucikan jiwa kita. Jauhi apa yang Allah larang, maka itu juga akan menjaga diri kita dari kekotoran-kekotoran jiwa. Ya. Sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tazkiyatun nafs itu seperti itu gitu. Nah, selanjutnya di antara cara-caranya ada kaidah-kaidahnya untuk tazkiyatun nafs ya. Tapi saya ingin meng-highlight poin ini ya. Ini adalah satu buku tentang 10 rukun tazkiyatun nafs. Ini dalam kaidah yang kelima disebutkan ya, at-tazkiyah takhliyah wa tahliyah. Inti dari tazkiyatun nafs itu adalah tahliyah gitu ya. Tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu atau orang suka juga menyebut dengan at-takhalli wa tahalli gitu ya. Tahliyah itu adalah membersihkan. Takhliyah membersihkan dari kekotoran, wa tahliyah itu adalah menghias gitu. Ya. Nah, di sini jelaskan bahwa inna haqiqatat tazkiyah takhliyatun nafs awalan. Nggak muncul ya. Jadi hakikat dari tazkiyah itu adalah takhliyatun nafs awalan, membersihkan diri ya. Yang pertama adalah membersihkan diri. Dia takhliyatun nafsi awalan, membersihkan jiwa ya. Itu yang pertama kali. Bagaimana caranya? Bitathhiriha 'anir razail wal ma'asi waz zunub. Caranya adalah dibersihkan dari razail. Razail itu adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Ya. Apa yang tidak terpuji itu? Akhlak-akhlak yang buruk itu. Yang paling tinggi, yang paling tidak terpuji itu adalah kekufuran gitu. Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemusyrikan. Ya. Kemudian nifak, kemunafikan. Ya, nanti ada pembahasan, ada nifakul akbar gitu kan. Kemunafikan yang membuat seseorang itu berada fiddarkil asfal minan nar. Akan berada di dasar neraka. Itu an-nifakul akbar. Ya, nifak i'tiqadi. Tapi juga ada nifak yang tidak membuat seseorang itu menjadi kafir gitu ya. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi razail itu yang paling tingginya adalah kufur, ya. Kemudian musyrik, kemudian nifak, gitu ya. Dan yang lain-lainnya seperti misalnya hasad, iri dengki, bakhil, sombong dan seterusnya. Itu yang harus kita bersihkan dari diri kita. Jadi proses tazkiyatun nafs itu ya diawali dengan membersihkan diri kita dari kekotoran itu gitu. Lalu kita hias nanti. Wal ma'asi waz zunub, dan membersihkan diri kita dari kemaksiatan dan juga dosa-dosa. Ya. Kemaksiatan. Kadang-kadang ketika kita berada di dalam majelis ini, kita tidak terfikir untuk berbuat maksiat. Tapi ketika kita sendirian, itu dorongan maksiat itu begitu kuat gitu. Merasa tidak ada yang melihat, padahal Allah melihat, maka kita pun juga terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ya, semoga Allah kuatkan diri kita ya, agar kita tetap bisa menjauhkan diri dari maksiat, baik dalam keramaian ataupun ketika sendiri. Wazunub, dan dosa-dosa. Ini yang kita bersihkan ya. Akhlak yang buruk, kemaksiatan, dosa-dosa.
Kemudian apa? Summa tahliyatuha. Nah, setelah kita bersihkan, tahliyatuha, menghiasnya ba'da zalika bi fi'li ta'at wal qurubat. Menghiasnya dengan apa? Dengan melakukan amal-amal ketaatan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah perintahkan sesuatu, kita laksanakan, kita patuh, kita tunduk, itu artinya kita taat. Sami'na wa ata'na. Ya, ketika Allah perintahkan begini, kita laksanakan. Ketika Rasulullah SAW ajarkan begini, kita laksanakan. Itu artinya taat. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan seperti kaum Nabi Musa, ya. Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkari. Gitu. Jadi menghias diri kita itu adalah dengan at-ta'at. Ya, kita diperintahkan sholat fardu, alhamdulillah kita sholat. Ya. Subuh pada hari ini, itu adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Menghias diri kita dengan apa? Dengan ketaatan. Wal qurubat. Qarib itu artinya adalah dekat. Qurubat itu adalah pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Gitu. Ya, jadi setiap kali kita melakukan yang fardu, yang wajib, itu artinya kita mendekat kepada Allah. Mau lebih dekat lagi, silahkan lakukan yang sunnah, an-nawafil, maka makin dekat lagi dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Lakukan semua qurubat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau seorang hamba itu senantiasa berusaha mendekat kepada Allah dengan qurubat ini, dengan yang fardu, ya, dan juga dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Ya, kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah akan memerintahkan pada malaikat, ya, umumkanlah bahwa aku mencintai si fulan. Maka kalau sudah diumumkan, semua makhluk di langit dan di bumi akan mencintainya. Gitu. Nah, ini qurubat, ya, amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya, ya, bagaimana diambil kesimpulan seperti ini bahwa tazkiyah itu adalah dengan tahliyah dulu, membersihkan diri dulu, kemudian menghiasinya, ya. Ini dalilnya diantaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ini ayat ini terkait dengan zakat sebenarnya, ya. Ambillah dari harta-harta mereka, kaum muslimin, kaum mukminin itu sedekah. Maksudnya zakat. Zakat ini fungsinya adalah tutahhiruhum, mensucikan diri mereka, wa tuzakkihim, dan menghias mereka. Gitu. Ya, maka di situ ada proses tathhir, pembersihan, ya, yang takhalli tadi, takhliyah, dan ada proses tazkiyah, menghias, ya, tahalli. Nah, dalam ayat ini yang menulis Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya, masih ada beliau di Madinah. Beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini ada isyarat. Ya, fihi isyaratun ila maqamit takhliyah anis sayyiat bi tathhirihim minadz dzunub. Isyarat tentang maqam, ya, kedudukan takhliyah, membersihkan diri dari dosa-dosa, bi tathhirihim minadz dzunub, dengan cara membersihkannya dari dosa-dosa. Ya. Kemudian wa tuzakkihim, kata-kata tuzakkihim itu merupakan isyarat kepada maqam at-tahliyah, kedudukan at-tahliyah, menghias dengan apa? Bil fadail wal hasanat, dengan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Ya. Wa taqdimut tathhir 'ala tazkiyah min babi taqdimin takhliyah 'ala tahliyah. Dan didahulukannya kalimat tutahhiruhum, ya, tathhir, mensucikan, terhadap kalimat tazkiyah, ya, menghias, itu adalah
min babi taqdimit takhliyah, ya, untuk menunjukkan taqdimit takhliyah ala tahliyah, bahwa tahliyah itu membersihkan diri itu diutamakan, didahulukan dari membersihkan atau menghias. Bapak Ibu, kalau kita mau menghias sesuatu, tentu kita dulukan membersihkannya dulu gitu. Katakanlah tembok ini kita mau hias gitu, tentu kita bersihkan dulu. Mau mengecat pun kita bersihkan dulu gitu. Ya, barangkali ada dakinya, ada mungkin kalau besi ada karatnya gitu. Kalau langsung dihias begitu saja tanpa dibersihkan, itu nanti kualitasnya tidak baik gitu. Ya. Kita pun juga kalau berhias itu kan mandi dulu gitu. Ya, kecuali kalau nggak sempat mandi biasanya pakai parfum aja gitu. Wangi dari luar tapi sebenarnya kotor di dalam gitu kan. Nah, itu nggak sempurna gitu, ya. Itu penipuan gitu. Nah, ini juga sama. Proses menghias itu didahului dengan takhliyah dulu. Ya. Membersihkan dari kekotoran baru kemudian tahliyah, menghiasinya. Maka fala budda liman arada tazkiyatan nafsihi ayyuqli'a awwalan 'aniz dzunub wal asam allati tufsidul qalba. Maka penting bagi orang yang mau mentazkiyah dirinya untuk yuqli'a awwalan 'aniz dzunub, melepas dulu dari dosa-dosa, ya. Dzunub itu perbuatan dosa, wal asam. Ya, dosa-dosa juga asam itu allati tufsidul qalba, yang bisa merusakkan jiwa. Wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman. Dan dosa-dosa yang bisa menutup jiwa itu dari cahaya hidayah dan iman. Jadi cahaya hidayah dan iman itu bisa tidak sampai ke hati seseorang. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ya. Kenapa di zaman Nabi ada juga orang kafir, orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jujur. Mereka percaya dengan Nabi Muhammad, tapi tidak mau beriman dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu. Kenapa demikian? Karena nurul hidayah, ya, cahaya hidayah dan keimanan itu tidak sampai ke hati mereka. Apa sebabnya? Karena az-dzunub wal asam, dosa-dosa. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, bahwa penting bagi seseorang itu untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Ini kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia melakukan satu khati'ah, satu kesalahan, maka nukitat fi qalbihi nuqtah, akan diletakkan dalam hatinya itu satu noktah, ya. Noktah itu bahasa kita noktah, ya. Noktah itu titik gitu. Sauda, titik hitam. Jadi kalau ini ada papan tulis putih misalnya, ya, ibaratnya ini adalah hati. Kemudian seseorang itu berbuat maksiat, maka ibaratnya diletakkan dalam papan putih ini satu noktah hitam, titik hitam. Itu satu khotiyah, satu kesalahan. Dia berbuat lagi, titik lagi, berbuat lagi, titik lagi, gitu ya. Faidha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia melepaskan diri dari perbuatan dosa itu, ya, kemudian istighfar dan bertobat, maka suqila qalbuhu, dibersihkan hatinya itu. Titik yang tadi itu dibersihkan, jadi bersih lagi, putih lagi. Jadi gimana caranya? Ketika seseorang berbuat maksiat, berbuat kesalahan, kemudian dia lepaskan kesalahan itu, gitu ya, dia tinggalkan. Kemudian diberi istighfar dan bertobat, maka dibersihkan. Ya. Alhamdulillah, ya. Ada petunjuk Nabi bahwa dosa itu bisa dibersihkan gitu. Kalau tidak, wah, itu dosa yang lalu-lalu itu tidak hilang gitu, ya. Dan ketika kita lihat sifat-sifat muttaqin yang dijanjikan surga di surah Ali Imran itu juga, ternyata mereka tidak lepas dari dosa gitu.
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah." Di antara sifat orang yang bertakwa itu adalah apabila mereka fa'alu fahishatan, mereka melakukan satu dosa yang fahisyah, ya, dosanya itu tidak sekedar dosa gitu kan, ya. Biasanya fahisyah itu dosanya merugikan orang lain. Ya, jadi ada dosa yang ruginya si pelakunya saja, ya. Zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ada juga yang dosanya itu merugikan orang lain. Mencuri itu kan perbuatan dosa. Yang dicurinya rugi gitu. Ya. Berzina atau memperkosa itu dosa besar gitu, fahisyah. Bukan dia saja yang dosa, tapi orang lain yang jadi korbannya itu dirugikan. Ya. Tapi orang bertakwa seandainya, ya, nauzubillah min dzalik, ya, semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa yang seperti ini. Seandainya terjatuh dalam dosa itu, zakarullah, segera mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Ya, kemudian mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Nah, kata Nabi SAW, orang yang melakukan khati'ah, kemudian dia melepaskan dosa itu, ya, meninggalkan perbuatan dosa itu, wastaghfara, kemudian beristighfar, wataba, dan bertaubat, sukila qalbuhu, dibersihkan hatinya. Nah, ini proses pembersihan hati ada dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia melakukan khati'ah, kesalahan, habis itu dia ulang lagi. Wah, ini kayaknya setelah melakukan dosa ini dia merasa enak gitu ya. Merasa terpuaskan nafsunya dengan kesalahan itu. Dia ulang lagi dosanya. Wa in ada zida fiha. Kalau dia mengulang maka ditambah titik itu gitu. Hatta ta'lu'a qalbahu, sampai memenuhi hatinya jadi hitam. Maka kemudian para ulama juga mengatakan bahwa qalbun itu, hati itu, ada qalbun salim yang tadi, ya, hati yang sehat. Hati yang sehat ini sensitif dengan dosa, seperti papan yang masih putih. Begitu ada titik, meskipun kecil tuh kelihatan, oh itu dosa gitu. Harus segera dihapus, itu qalbun salim. Ada juga yang qalbun marid, hati yang sakit. Ya, dia mungkin merasa, oh ini dosa gitu, kelihatan titiknya gitu. Tapi dia susah meninggalkan dosa itu. Ada lagi yang qalbun mayit, hatinya mati karena sudah terlalu hitam. Mau ditaruh titik yang besar sebesar apapun nggak kelihatan karena memang sudah hitam di situ. Ya, itu qalbun mayit. Maka kita jangan sampai membiarkan hati kita ini menjadi marid, sakit ataupun mayit. Ya. Kita harus menjadikan hati kita salim gitu, sensitif, begitu berbuat dosa sedikit pun astagfirullahaladzim gitu. Ya, karena apa? Karena kalau hati kita kotor, ya, itu akan kembali lagi melakukan dosa. Ya. Sampailah hatta ta'lu'a qalbahu, sampai dosa itu betul-betul memenuhi hatinya, hitam semua. Dan inilah wa huwa ar-ran allazi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, melainkan perbuatan yang mereka lakukan itu telah mengotori hati mereka. Ya, inilah khati'ah yang harus kita bersihkan. Ya, karena itu dalam proses tazkiyatun nafs kita harus takhliyah, membersihkan diri kita. Setelah takhliyah, membersihkan itu, maka summa yujahidu nafsahu, hendaklah seseorang itu yujahidu nafsahu, ya, berjihad, berjuang melawan nafsunya, melawan dirinya, ya, memaksakan dirinya untuk apa? Alal istiktsar minas salihat, memperbanyak amal-amal soleh allati tazku biha nafsuh, yang bisa membuat jiwanya itu bersih, ya.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk pada mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Qala Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah berkata, menjelaskan, fatazkiyah, maka tazkiyah itu, wa in kana asluhan nama wal barakah wa ziyadatul khair, meskipun pada asalnya adalah dia itu artinya adalah berkembang, berkah dan bertambahnya kebaikan, fa inna ma tahsulu bi izalati syarri. Dia itu baru akan terjadi, yang namanya berkembang, kebaikannya itu gitu kan, berkah gitu ya. Baru akan terjadi kalau bi izalati syarri. Seseorang itu melakukan izalati syarri, membersihkan keburukan-keburukan itu. Ya. Falihada sharat tazakki yujma wa hadza wa hadza. Maka karena tazkiyah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan membersihkan diri dulu, maka arti tazkiyah itu juga meliputi membersihkan dan menghias. Ya. Tidak cukup hanya menghias, tapi dibersihkan dulu. Ya. Kemudian seorang ulama besar juga Ibnu Sa'di mengatakan ketika menjelaskan tentang balillahu yuzakki man yasha, tetapi Allah membersihkan, mensucikan siapa yang dikehendaki, ai bil iman wal amalis saleh. Membersihkannya adalah dengan iman dan amal saleh. Jadi kalau kita mau membersihkan diri kita, bersihkannya adalah dengan iman dan amal saleh. Caranya bagaimana? Bitakhalli anil akhlaqir razilah. Takhalli, dengan membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang razilah, yang buruk, wa tahalli bis sifatil jamilah, dan menghiasnya dengan sifat-sifat yang baik. Simpel sebenarnya. Teorinya simpel. Bersihkan dari akhlak yang buruk, hias dengan akhlak yang baik. Sudah, itu tazkiyatun nafs gitu. Tapi kita perlu bekal untuk melakukan itu gitu ya. Bekal ilmu. Pertama, tentang apa saja yang harus kita bersihkan, itu. Kemudian apa saja yang harus kita sematkan dalam diri kita sehingga menghias diri kita, apa saja gitu, sifat-sifat terpuji itu. Nah, ini yang penting gitu. Meskipun simpel, kita bersihkan dari yang buruk, hias dengan yang baik. Yang buruk itu apa saja? Dan bagaimana caranya gitu? Membersihkan dari yang buruk itu bagaimana caranya? Ibaratnya kita ingin menghias, katakanlah kendaraan kita yang sudah karatan gitu kan. Kalau mau bagus, simpel. Bersihkan karatnya, hias dengan hiasan yang bagus, cat yang bagus. Masalahnya adalah gimana cara bersihkan karat itu gitu. Gimana caranya menghias dengan cat yang berkualitas itu? Nah, ini yang harus kita pelajari. Dan tentu tidak bisa sekali duduk. Dan insya Allah kita akan pelajari apa saja sih sebenarnya yang harus kita bersihkan. Said Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs, beliau merinci hal-hal yang perlu dibersihkan. Meskipun sebenarnya kata beliau banyak sekali, tapi yang utama-utama saja yang beliau sebutkan di sini. Di antaranya yang perlu dibersihkan dari jiwa seseorang itu, yang pertama, yang paling besar itu adalah kufur atau kekafiran. Kemudian nifak, kemunafikan. Selanjutnya adalah al-fisqu, kefasikan. Kemudian apalagi al-bid'ah. Al-kufru wan nifaq wal fisqu wal bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dianggap dari agama padahal bukan dari agama. Sesuatu yang bukan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dianggap dari Rasulullah SAW. Bid'ah-bid'ah terbesar itu adalah yang dilakukan oleh firqah-firqah yang sesat,
golongan-golongan yang sesat seperti Syiah. Ya, siapa yang mengajari bahwa yang mukmin itu hanya ahlul kitab gitu? Sahabat-sahabat yang lain itu tidak beriman. Siapa? Nggak ada, itu bid'ah, ajaran-ajaran baru gitu. Ya. Kemudian ada Khawarij. Ya, Khawarij itu merasa paling benar sendiri gitu. Melakukan dosa sedikit pun itu menjadikan orang jadi kafir. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi tidak mengajarkan itu. Itu orang-orang Khawarij gitu, yang merasa paling benar. Ya. Kemudian juga ada Murji'ah, pelaku-pelaku bid'ah ini, ya, firqah yang sesat ini. Murji'ah ini mengatakan bahwa tidak akan, ya, la yadurru ma'al iman ma'siyah gitu. Kemaksiatan itu selama ada iman tidak akan berpengaruh gitu. Asalkan beriman ya silakan buat dosa apa saja gitu. Nggak ada masalah, yang penting iman. Ya, ini yang bahaya-bahaya. Ini Nabi tidak ajarkan. Tapi kemudian dianggap itu adalah bagian dari Islam. Ya, ini bid'ah. Ini yang perlu kita bersihkan. Kekafiran, ya, nifak, fasik, bid'ah. Kemudian kemusyrikan. Ya. Orang musyrik ini zaman dulu, ya, di zaman Nabi itu percaya kepada Allah. Tapi mereka menyembah Tuhan lain selain Allah gitu. Makanya Tuhannya banyak, ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Ya'uq, Yaghus gitu kan, banyak gitu. Tapi ketika mereka punya hajat yang besar, mereka kembalinya kepada Allah gitu. Ya, kalau hajat-hajat kecil itu kepada Tuhan yang lain, tapi ketika hajatnya besar, wah ini kayaknya nggak level Tuhan lain, maka kembali kepada Allah. Nah, ini kemusyrikan. Ya, dalam agama-agama lain pun ada yang model seperti ini kan. Kalau mau punya anak, datangnya ke dewa apa gitu. Ya. Kalau mau lulus usaha, lulus sekolah misalnya, datangnya ke dewa apa. Kalau mau maju usaha, dewanya lain-lain dewanya. Ya, kalau mau menang perang, ada dewanya tersendiri gitu. Nah, ini zaman dulu, zaman Nabi Muhammad itu modelnya kira-kira seperti itu gitu. Ya, ini syirik, mensekutukan Allah. Apakah mereka tidak percaya Allah? Bahkan sebagiannya percaya. Ya, percaya itu Tuhan. Allah itu Tuhan, tapi bersama Allah ada Tuhan-Tuhan lain. Ini adalah kemusyrikan. Kemudian juga ada riya gitu ya. Kalau syirik itu asyirkul akbar gitu kan. Kalau riya itu adalah asyirkul asghar, kemusyrikan yang kecil. Kemudian ada hubbud dunya wa ri'asah, cinta dunia dan suka cinta kedudukan gitu ya. Itu juga penyakit-penyakit yang harus dibersihkan. Kemudian ada al-hasad, kedengkian. Ya. Dengki itu definisinya simpel gitu kan. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya, ini saya ingat banget kalau Agi menjelaskan tentang hasad itu gitu kan. Lihat orang dapat hadiah gitu ya, naik jabatan, dipromosikan, sedih gitu rasanya gitu. Ya. Tapi ketika lihat orang dipecat, oh senang. Ya, ini hasad itu seperti itu gitu. Ya, dan dia menginginkan agar kenikmatan yang diterima orang lain itu hilang dari orang itu. Itu hasad. Ya, ini bahayanya hasad. Ya. Apa hakikatnya? Bagaimana membersihkannya? Nah, ini ada bab tersendiri gitu. Ya. Kemudian ada ujub. Ujub ini bangga diri. Ya, kalau riya itu menunjuk-nunjuk gitu kan. Kalau ujub ini bahkan tidak ada yang melihat. Bangun tengah malam. Ya, orang lain sedang tidur. Dia sholat khusyuk sekali gitu. Tiba-tiba di hatinya ada perasaan, saya ini memang dibandingkan dengan yang lain paling soleh gitu. Gak ada yang bisa kayak saya gitu. Bangun jam 1 malam, ya gak tidur lagi sampai subuh. Untuk qiyamul lail, ada perasaan seperti itu. Yang lain mah, biarpun imam masjid juga paling bangun jam 2, jam 3 gitu. Ya, saya mengalahkan mereka. Nah itu, tidak ada yang melihat. Dia tidak menunjuk-nunjukkan ibadahnya kepada orang lain, tapi dalam hatinya ada ujub. Ya, bangga terhadap dirinya gitu kan. Kemudian al-kibru, kesombongan. Ya. Kemudian ada al-bukhlu dan seterusnya.
Bapak dan ibu-ibu ya, ini yang harus dibersihkan. Ya. Nah, nanti mungkin ada bab tersendiri bagaimana membersihkannya. Nah, kita bisa nanti kemudian mengambil beberapa bab di sini bagaimana cara membersihkan kekufuran. Apa itu hakikat kekufuran, gitu ya. Nah, ini bahasan pertama yang juga sangat penting nih tentang nawaqidul iman. Apa yang membuat iman itu gugur? Artinya ketika orang itu gugur imannya berarti dia kafir, kufur, gitu ya. Nah, ini insya Allah kalau ada kesempatan lain kita bisa membahas ini, gitu ya, satu persatu. Baru kemudian nanti setelah kita bersihkan, ya, maka kita hias diri kita, ya, dengan apa? Di sini ada sifat-sifat yang disebutkan oleh Sayyidah Hawa, ya. Lawan dari kufur itu tentu adalah at-tauhid, mengesahkan Allah, ya, dan ubudiyah, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian ikhlas, ya. Kemudian zuhud, ya, ini diantara sifat-sifat yang harus kita hiasi diri kita dengan sifat ini. Kemudian juga tawakal. Kemudian mahabbatullah, al-khauf war raja, ya, rasa takut kepada Allah, ya, tapi tidak menutup harapan, ya. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, ya. Khauf dan raja. Kemudian takwa dan wara'. Ya, ini sifat-sifat yang untuk menghiasi diri kita. Kemudian asyukru, bersyukur. Ya, apa itu syukur, ya? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, atau tidak cukup dengan itu, ya? Kemudian ada as-sabru wat taslim war ridha, ya, sabar, berserah kepada Allah dan ridha dengan ketentuan Allah. Kemudian ada muraqabah dan musyahadah, ya, merasakan pengawasan Allah dan merasakan seolah-olah menyaksikan Allah di hadapannya. Kemudian taubat, ya. Nah, ini diantara sifat-sifat yang perlu ada dalam diri kita. Dan Sayyidah Hawa ini menambahkan ada namanya takhalluk, gitu, yaitu berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Maka beliau bahas tentang Asmaul Husna, ya, sifat-sifat Allah yang bisa kita jadikan teladan, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan, ya, pengasih, penyayang, gitu kan. Kemudian juga As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan seterusnya. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna ini, ya, ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini, ya. Nah, tentu sekali lagi, ya, kita tidak bisa membahasnya dalam satu kali majelis ini, ya. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan lain kita bisa mengkajinya. Nah, itu saja dulu barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini, ya, bisa mendorong semangat kita, ya, memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya kita menjaga hati kita agar tetap bersih, ya. Dan caranya tentu yang simpel tadi adalah membersihkannya dari kekotoran, ya, dan menghiasnya dengan sifat-sifat yang baik, ya. Itu saja barangkali untuk pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu kalau mau ada sesi pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang menghindari kekufuran. Ada satu ayat dalam Al-Quran bahwa Nasrani maupun Yahudi tidak akan puas, ya, sehingga kita mengikuti apa yang dia kehendaki. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk menghindarinya gimana? Caranya gimana? Karena di zaman sekarang keinginan Yahudi dan Nasrani ini udah dimasukkan dalam satu teknologi yang mau tidak mau kita juga mengikutinya, gitu. Contohnya misalkan HP, handphone, ya, kadang-kadang kita lupa, lebih ingat ke HP daripada dompet sendiri, ya kan? Lebih ingat kepada
HP atau bacaan-bacaan di HP daripada Quran. Nah, untuk berangkat atau menuju tazkiyatun nafsi, gimana untuk menghindari teknologi ini? Di satu sisi memang kita butuh gitu untuk itu. Terima kasih, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang saya juga susah menjawabnya ya. Karena bisa jadi saya juga terjebak dengan itu gitu ya. Saya juga susah nanyanya. Jadi dalam majelis ini kita sama-sama berusaha ya. Bukan artinya yang menyampaikan tuh lebih hebat, udah bersih banget dari semua itu gitu kan. Tapi kita berusaha. Nah saya kira untuk menghindari hal-hal yang bisa membuat kita mungkin terjerumus dalam kekufuran tanpa kita sadari gitu ya, maka perlu kita ada awareness gitu ya. Misalkan misal ini ya, kadang ringtone kita ya, ringtone kita ini kadang serba salah. Kalau ringtone-nya azan Pak, itu seperti Islami gitu, padahal juga belum tentu. Karena apa? Karena ketika kita di WC tiba-tiba bunyi misalnya, ya kan. Tapi ketika misalnya di ruangan seperti ini di masjid, gitu kan, tiba-tiba ringtone-nya itu adalah dangdut gitu, ya kan? Itu sangat mengacaukan, ya. Maka kita untuk hal-hal ini perlu punya awareness tadi gitu, ya. Sikap hati-hati, waspada gitu kan. Ya carilah misalnya hal-hal yang netral gitu, ya, atau kita mute misalnya. Ya. Kemudian juga dalam kita menggunakan fasilitas di dalamnya, ini ada hal-hal yang meskipun yang membuatnya bukan orang muslim, tapi dia sebenarnya adalah tergantung yang menggunakan. Ya, contohnya misalnya TikTok di awal-awal itu kan untuk hal-hal yang omong kosong semua gitu, nyanyi bareng gitu kan ya, ngobrol yang enggak, joget-joget, bahkan sampai sekarang gitu ya masih digunakan untuk itu. Ini bagaimana kita melawannya? Nah, jadi ada hal-hal yang memang bukan produk kita, tapi kita bisa memanfaatkan yang nggak ada masalah gitu. Nabi Muhammad SAW dulu menggunakan koin, ya, dinarnya itu bukan bikinan sendiri gitu. Masih dinar penguasa saat itu ya, Romawi atau Persia gitu. Ya kalau seingat saya dinarnya dari dinar Romawi ya, dirhamnya dirham Persia, itu seingat saya seperti itu. Itu nggak ada masalah digunakan hal-hal yang seperti itu gitu. Ya. Tapi kita gunakan untuk yang baik, seperti TikTok itu subhanallah. Sekarang ini pesan-pesan pendek tapi mengena itu lebih tepat disampaikan di situ. Gitu. Ya. Dan hal-hal seperti ini kalau kita biarkan, itu ibaratnya seperti aliran pembuangan air ya, seperti got itu kan kotor, Pak. Kalau dibiarkan kotor ya akan kotor terus, tapi kalau kita misalnya alirkan air yang bersih, lama-lama dia bersih gitu. Nah seperti itulah kita bersikap terhadap gadget ini. Ya, kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan dan kita punya kewaspadaan untuk hal-hal yang bisa tanpa sadar menyimpangkan kita dari keimanan itu. Ya, yang sederhana ringtone misalnya gitu kan. Ya. Apalagi yang lain-lain misalnya, terutama anak-anak kita tuh harus kita jaga ya. Kadang-kadang ada gaya-gaya yang dia dapat dari gadget itu, misalnya ketika foto gitu, itu kadang-kadang itu kan simbol ya, simbol peribadatan tertentu gitu, itu harus hati-hati. Ya. Nah itu barangkali ya kita tidak bisa lepas dari ini di zaman ini. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana ini memanfaatkan ini adalah untuk menguatkan keimanan dan menyampaikan message kebaikan. Itu barangkali Pak, mudah-mudahan sedikitnya menjawab meskipun tidak memuaskan. Atur nuhun atas pertanyaannya. Nggak, satu lagi contoh aja. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Contoh aja Jumatan ya. Jumatan khotib sedang menyampaikan tausiahnya di depan. Kan khotib berbicara adalah bagian dari ibadah Jumat itu sendiri. Ya. Nah ini di tembok udah ada Pak, matikan HP gitu. Tapi tetap aja masih ada yang menggunakan WA ke yang lain, padahal khotib lagi bicara. Betul. Gitu. Nah ini untuk menghindari seperti ini gimana gitu umat Islam ini. Terima kasih Pak. Ya,
harus selalu diingatkan memang ya. Apakah khotibnya harus mengingatkan atau gimana? Ya, jadi mengingatkan yang seperti ini perlu ya, seperti mengingatkan tentang dilarang berbicara ya. Cuma ini di banyak masjid ini sudah menjadi tradisi mengingatkan itu. Cuma salahnya mengingatkannya pakai bahasa Arab, tidak diterjemah gitu kan. Mangqala li sahibihi usmud faqad lagha gitu kan, kayak gitu misalkan kayak gitu. Ya barang siapa yang bicara kepada teman di sebelahnya ketika khatib berbicara, diam kamu gitu, itu maka dia telah melakukan lagha, sia-sia Jumatnya. Tapi nggak diterjemahkan. Ya itu masalah juga ya. Artinya ini secara tradisi kebanyakan umat Islam di masjid-masjid itu sudah ada bagus mengingatkan. Ya termasuk juga sekarang ini ya karena penjelasan sebagian ulama main-main pasir, ya main-main batu ketika mendengarkan khutbah itu. Ya kalau dulu kan memang kan tidak begini masjidnya ya, main-main pasir gitu, itu juga sudah lago gitu, ya apalagi ini gitu kan, ya. Jadi selesai Jumat yang diingatnya bukan khutbahnya tapi yang di sini gitu, ya. Nah ini jadi memang harus senantiasa kita ingatkan, ya bahkan masalah berbicara pun masih banyak Pak jamaah yang belum paham, gitu. Masih ngobrol di belakang itu gitu kan. Nah ini harus senantiasa kita ingatkan, sebagaimana juga kita mengingatkan shaf kan. Ya, sawu sufufakum istawu atadilu gitu, itu terus diingatkan. Ya. Nah, apalagi yang seperti ini. Itu barangkali usaha yang bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan meskipun belum berhasil Pak, ya sampai hari kiamat mungkin masih ada yang seperti itu. Setidaknya kita sudah menjadi bagian orang yang memperbaiki. Gitu. Ya, itu barangkali Pak. Hatur nuhun atas pertanyaannya sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan tasbih kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.